Ibu ada di belakang, yang biarnya yang sama saja. Jadi hari ini Ahad kelima itu guru kita Karma Haja Dr. Islam Adela SMA. Silakan ibu naik ke atas dan mudah-mudahan kajian ini saudara-saudara yang berumah memang musim hujan begini. Subuh-subuh ini memang enaknya orang ringkel kata orang Jawa, tidur di rumah selimutan, katanya mancal kepul gitu katanya. Rasa-rasanya kok keluar berat sekali. Tapi insya Allah karena kita sudah terbiasa, kalau tidak hadir jamaah sholat subuh rasanya ada sesuatu yang hilang. Itu namanya sudah baik, kebiasaannya sudah tepat. Tapi kalau tidak jamaah, kata orang Medan, tenang-tenang saja, itu persoalan itu. Apalagi kebiasaan Ramadannya sudah hilang. Biasanya lari subuh supaya ketinggalan sholat jamaah subuh, atau maghribnya jamaah juga, apalagi tarawihnya. Bukan hanya 8 atau 20, bahkan kita nambah yang lainnya. Nah, pagi hari ini mudah-mudahan kita dapat bekal pencerahan kembali dari guru kita. Kalau kemarin Dr. Yusuf Siddiq menyampaikan terkait dengan pelaksanaan haji dan segala problematikanya, persoalan umat Islam Indonesia itu 2 tahun sudah diuji. Memang hidup ini penuh dengan ujian. Jadi datang silih berganti. Coba COVID sudah hilang, orang katanya ada lagi virus untuk 16 tahun ke bawah. Belum lagi mau Idul Adha, ada lagi virus PMK namanya singkatannya, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini persoalan lagi. Jadi nanti insya Allah bagaimana kita mensikapi ujian demi ujian ini. Jadi ujian itu semua orang ada ujian, Pak. Bukan hanya para pejabat saja yang dapat ujian, kita sebagai rakyat biasa pun ujiannya juga banyak. Para orang-orang yang mendapat ujian, bagaimana mensikapi ujian itu? Yang belakangan ini kan umat Islam Indonesia diuji. Bagi jamaah haji yang sudah antri harus nunggu lagi, itu ujian juga, harus sabar. Kemarin saya ngobrol dengan Mas Abi dan Pak Ali Rosidi ketika pemerintah membolehkan mengambil tambahan hajinya, tabungan hajinya, semua pada ngambil, begitu ya. Begitu bayar lagi ternyata naik, kursnya naik, ngambil 9,5 juta, nutup lagi yang 14 juta, itu juga ujian. Nah, makanya saya sering menyampaikan tabungan haji itu jangan diambil-ambil lagi. Kalau diambil-ambil, saya ingat sahabat saya orang Betawi. Pokoknya tabungan haji itu kalau sudah dicemplungkan, Pak, jangan diambil-ambil lagi. Nanti akan nggak terjadi apa yang kita niatkan karena kegamangan kita. Maka kita anggap sudah hilang saja. Makanya yang tahun ini mungkin belum dapat kuotanya, nggak masalah, sabar. Bagaimana nanti Ustaz memberikan bekal orang sabar itu mudah diucapkan, melakoninya susah. Kalau sudah ikhtiar, terakhir kita bertawakal kepada Allah. Nanti Ibu Islamati bisa cerita. Beliau juga diuji juga. Beliau juga sedang ngantri. Kemudian harus sabar juga. Harus ada ikhtiar yang dilakukan juga begitu. Tapi kalau sudah ikhtiarnya dilakukan secara maksimal, Allah takdirkan kepada kita tidak sesuai dengan harapan, itu juga harus sabar. Harus sabar juga. Kemarin saya diskusi dengan beliau di rumah beliau. Beliau diuji juga. Antrian haji berharap dengan almarhum suami beliau begitu. Allah takdirkan baik. Kemudian diniatkan untuk bagaimana dibadalkan atau digantikan, itu juga ada persoalan. Nah, kami diskusi dengan beliau, saya juga berikhtiar ke
asisten deputi saya sudah saya sampaikan, kemudian ke sekretarisnya, sekjen Kemenang juga kami sampaikan juga. Kemudian saya telepon juga direkturnya, begitu, komunikasinya. Hasil akhirnya ini bagian dari ikhtiar. Dan ikhtiar itu pokoknya sampai titik darah penghabisan. Begitu sudah ikhtiar habis, baru kita pertawakan. Walaupun kita tanda petik mungkin agak tergelayuti, ada kecewa dan seterusnya, itu manusiawi, sangat manusiawi. Tetapi insya Allah dengan kebiasaan kita menerima apa yang terjadi, Allahnya akan terbiasa itu. Mungkin pada pagi hari ini nanti beliau bisa berbagi bagaimana mensikapi ujian demi ujian yang kita lakukan, atau mungkin nanti dengan pengayaan topik yang lain. Ini mudah-mudahan kita semua semakin matang sebagai seorang mukmin, dan tamu-tamu Allah tahun ini yang ditakdirkan mulai tanggal 1 masuk asrama, tanggal 2 take off kloter pertama. Nah, Pak Ali Rosidi dan rekan-rekan dari kloter Tangsel, insya Allah tanggal 8 masuk asrama, 9 take off menuju Bandara Udara Amir Hamad bin Abdul Aziz di Madinah, kemudian Arba'in, kemudian barulah melaksanakan rangkaian untuk mengambil haji tamattu'nya atau mulai ifratnya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya lancar sehingga saudara-saudara kita dapat menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pengantar pada jemaah yang ingin bergabung secara daring, bisa diakses di 317-811-0007. Dan passwordnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan setelah beliau menyampaikan kajiannya kepada jamaah yang ingin bertanya, Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Ya, kalau sifatnya rahasia bisa face to face dengan beliau, 4 mata boleh. Walaupun acara 4 mata sudah tidak ada karena kukulnya sangat sakit. Jadi insya Allah dengan beliau nanti bisa curhat apa yang Bapak Ibu ingin tahu, sehingga dalam hidup ini persoalannya bisa dipecahkan, insya Allah. Kepada beliau disilakan hormat. Selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala fi ayatin ukhra inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Shadaqallahu al-'azim. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Ittihadul Muhajirin yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya dengar tadi dari Ayub kemarin banjir gitu ya. Itu karunia Allah juga ya, untuk kita bersih-bersih kan gitu ya. Kalau tidak banjir kan kita tidak perlu bersih-bersih banget. Jadi karena banjir kita perlu bersih-bersih. Jadi kita tinggal menyikapi apa yang terjadi. Jadi orang beriman dengan orang tidak beriman menyikapi satu kejadian akan berbeda. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang cukup tidak bersahabat. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan selimut gitu ya, meninggalkan rumah lalu datang ke masjid dingin-dingin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang terbaik yang Allah berikan, dan tugas kita adalah berupaya terus untuk mendekatkan diri dengan cara-cara yang beliau lakukan, baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Nah, inilah kemudian yang dikenal dengan ibadah ritual atau ibadah individual dan ibadah sosial ya. Jadi hubungan dengan Allah itu adalah ibadah ritual atau ibadah individual. Sementara hubungan dengan manusia itu adalah ibadah sosial. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan gini, ada orang yang beriman tapi tidak beramal. Ada orang yang beramal tapi tidak bertuhan. Gimana kira-kira itu memahaminya ya? Jadi ada orang beriman tapi tidak beramal. Ada orang beramal tapi tidak bertuhan. Lalu kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan itu. Jadi ada orang yang beriman yang hanya mementingkan ibadah ritual. Sehingga dengan ini pernah sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang ibadah individualnya, ibadah ritualnya itu luar biasa. Salat yang wajib, yang sunat, malam, siang dia lakoni, puasa wajib, sunat dan lain-lain dilakoninya. Tetapi tetangganya selalu kesakitan karena dia. Kenapa menurutnya dia? Lalu ditanyakan, apakah orang ini masuk surga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, masuk neraka. Ya, jadi yang gimana jawab Rasulullah? Masuk neraka. Ini orang yang beriman tapi tidak beramal. Amal yang dimaksud di sini adalah amal sosial. Jadi dia hanya berpikir hubungan vertikal dengan Allah, tapi tidak mengindahkan bahwa banyak orang yang tersakiti oleh dirinya. Lalu kemudian ada orang beramal tapi tidak bertuhan. Apa itu? Adalah orang yang melakukan amal karena kemanusiaan, karena kasih sayang, bukan karena didasari oleh iman. Dan mereka tidak melakukan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya awali dari firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 112 ya. Duribat alaihimud dhillatu ainama tuqifu. Mereka akan selalu ditimpa oleh kehinaan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan menjaga relasi yang baik dengan Allah dan relasi yang baik dengan sesama manusia.
Nah, tadi saya hubungkan dengan surat Al-Ankabut ayat 45, sepotong saja. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya salat itu mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan munkar. Salat adalah ibadah ritual atau ibadah individual. Itu hablum minallah. Tetapi kemudian perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar, ada kalanya itu merupakan pelanggaran terhadap aturan Allah yang menyangkut hubungan dengan Allah. Tetapi yang paling banyak adalah pelanggaran dalam konteks hubungan sesama manusia. Banyak kita temukan orang sholat tapi menipu, orang sholat tapi menghukum tidak adil, orang sholat tetapi kemudian suka gunjingin orang, ya. Orang salat tapi suka mulutnya nyakitin orang. Orang salat tapi kemudian ketika menyapu halamannya bersih, tapi kemudian tumpukan sampahnya ke arah rumah tetangganya. Nah, ini tidak, salatnya itu tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kita perlu mengevaluasi terus diri kita. Kalau kita berbicara tentang hubungan dengan Allah, perintah-perintah, barangkali orang yang mengaku dirinya beriman tidak perlu untuk diulang-ulang mengingatkan. Tetapi ketika menyangkut larangan-larangan, ini perlu diulang-ulang. Dan kita sendiri juga perlu mengingatkan diri kita, ya, dalam hal yang terkait dengan dampak positif atau pengaruh, ya, pengaruh dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah salat tadi dinyatakan oleh Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Andaikan kita salat tetapi tidak bisa menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan munkar, maka berarti salat kita itu hanyalah salat yang fisik tanpa ruh, ya, salat ritual saja, rukuk, sujud, bacaan, tetapi tidak membawa kepada perubahan perilaku. Harusnya setiap kita melakukan sholat dari waktu ke waktu, terjadi perubahan yang signifikan di dalam diri kita, menjadi lebih baik, dan lebih baik. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, orang yang sholat, apabila sholatnya itu tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh. Ya, jadi itu main-main, olok-olok namanya. Ya, ketika kita, ya, melakukan sholat, kita memohon kepada Allah. Misalnya kita membaca Allahumma ba'id, ya. Misalnya kan ada wajah tuh, ada Allahumma ba'id dan doa iftitah lain. Ya Allah, jauhkanlah aku, ya, dari dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Itu kan permohonan. Tapi baru selesai sholat kita gunjingin orang, jauh apa dekat itu dosa. Nah, terus kemudian ketika kita jadi hakim tidak adil. Kita tadi pagi sholat nih, kemudian di akhir sholat itu kita assalamualaikum, kita ucapin selamat kepada orang, tapi kemudian kita zalimi orang, ya, itu tidak sesuai antara apa yang kita lakukan dan kita ucapkan di dalam sholat kita dengan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadi kalau demikian halnya, maka ibadah ritual atau ibadah individual itu harus punya dampak positif terhadap
ibadah kesalehan sosial atau kesalehan individual itu atau kesalehan ritual itu harus punya dampak positif terhadap kesalehan sosial. Nah, karena itulah kemudian kita ingat contoh yang terbaik diberikan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 itu tentang perilaku orang-orang Ansar, yaitu orang-orang Madinah terhadap para sahabat-sahabat Muhajirin. Ya. Jadi bagaimana mereka memfasilitasi sahabat-sahabat Muhajirin ketika sudah datang di Madinah. Lalu ditambah oleh Allah di ujung ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin dari dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi orang-orang Ansar ini ketika pembahagian ada orang Muhajirin yang diberikan fasilitas lebih oleh Rasulullah SAW karena keadaan mereka yang berhijrah tadi, maka orang-orang Ansar itu tidak merasa iri dengan itu. Bahkan punya mereka sendiri mereka mau berikan kepada saudara mereka walau kana bihim khasasah, walau mereka sendiri butuh akan hal itu. Nah, jadi sebagai seorang mukmin itu harus ada konsep dalam diri kita, kepentinganmu hai saudaraku sama bagiku dengan kepentingan diriku. Kesulitanmu hai saudaraku sama bagiku dengan kesulitan diriku. Kalau orang Ansar ini sudah lebih dari itu. Kepentingan dirimu hai saudaraku Muhajirin lebih utama bagiku dari kepentingan diriku sendiri. Kira-kira pada tahap yang pertama itu saja sudah mudah atau sulit bagi kita itu menyamakan kepentingan saudara kita dengan kepentingan kita. Ya, ketika kita punya beras 1 liter cuma yang harusnya kita masak sehari itu, tapi ada saudara kita yang membutuhkan, mau enggak berbagi setengah-setengah liter gitu. Ya, kita butuh juga 1 liter nih. Ya, mau enggak kita berbagi setengah-setengah liter? Nah, ini ujian, ini implementasi, ini bukti bahwa apa yang kita lakukan secara ritual itu punya pengaruh terhadap kehidupan sosial. Ya, makanya Nabi mengingatkan dengan bahasa yang sangat indah sekali bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia terbaik itu adalah yang banyak manfaatnya terhadap orang lain. Berdasarkan inilah orang-orang ahli fikih mengeluarkan kaidah. Apa kaidahnya? Al-muta'addi khairun minal fard. Jadi satu ibadah yang dampaknya itu dirasakan oleh orang lain itu lebih utama dari ibadah yang dampaknya hanya untuk diri sendiri. Sering contoh yang diberikan dahulu oleh guru saya itu, katanya ketika kalian punya uang, kalian sudah naik haji, lalu kalian pengen naik haji lagi nih, hukum naik haji berikutnya apa? Katanya kan gitu, sunnah, gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mau mendaftar naik haji yang kedua, yang hukumnya adalah sunnah, ada saudara masuk rumah sakit. Ya, saudara Anda itu masuk rumah sakit atau teman Anda masuk rumah sakit yang dia harus dioperasi, harus bayar dulu sebanyak sekian. Mau enggak jadi mendaftar, lalu diberikan kepada saudara kita yang tadi mau dioperasi. Kira-kira gimana Pak? Bu? Hah? Mau? Benar nih? Hah?
Tuh bertanya-tanya betul tuh ke dalam hati tuh, ya. Kalau memang pengaruh ibadah ritual tadi besar terhadap diri kita, walaupun berat kita rasakan, kita akan utamakan itu. Kenapa? Menolong orang itu akan membawa pertolongan Allah kepada kita. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Jadi untuk itu apa yang penting kita miliki? Kepekaan dan kepedulian sosial. Ya. Jadi peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya. Makanya Nabi mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang apabila dia bisa tidur dengan nyenyak karena perutnya kenyang, sementara dia tahu ada saudaranya yang tidak bisa tidur karena lapar. Artinya apa itu? Mata kita dipertajam, telinga kita dipernyari, tapi bukan untuk hal yang jelek-jelek, ya, tetapi adalah untuk melihat kondisi di mana kita bisa untuk melakukan kontribusi, ya, melakukan kebaikan. Ini yang harus kita upayakan. Jadi kalau kita mendengar ada saudara kita yang sedang sakit, dia butuh bantuan, ada saudara kita yang mau bayar kuliah anaknya, tapi dia tidak punya uang, sementara kita punya, seberapapun itu, maka kita dengan beratkah, ringankah, berat hatikah, ringan hatikah, berupaya untuk melakukan itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Nah, jadi apa artinya yang ingin saya sampaikan di sini dalam rangka usikum wa iyaya bitaqwallah itu adalah bagaimana ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan yang merupakan kesalehan individual, kita salat baik sewajib ataupun sunnah, kita puasa, setelah Ramadan kita puasa lagi 6 hari, ya, dengan harapan bahwa kita berarti sama dengan mempuasakan 1 tahun. Kenapa? Karena 1:10. Jadi kalau 30 hari berarti 300 ditambah 6 hari 60, 1 tahun itu 360 hari. Maka kalau kita puasa 1 bulan tambah 6 hari berarti nilainya sama dengan mempuasakan sepanjang tahun. Tetapi apakah puasa yang sepanjang tahun itu sudah punya pengaruh terhadap imsak-imsak yang lain? Ya, imsak untuk tidak membicarakan orang, imsak untuk tidak nyakitin orang, imsak untuk tidak memperlakukan orang dengan tidak adil, ya, imsak untuk tidak berbuat curang, ya, berbuat curang. Ini sebentar lagi kita akan berhadapan dengan pemilu-pemilu kan. Nah ini persoalannya nanti adalah karpet yang ditukar baru, ya, lalu lampu-lampu ditukar baru, lalu kemudian jalan dihaluskan, kan gitu. Kalau tidak menang gimana? Hah? Ambil lagi? Hah? Kalau tidak menang ambil lagi. Nah, jadi kenapa kita memperbaharui karpet? Kenapa kita memberikan lampu yang bagus? Kenapa kita memperhalus jalan? Itu niatnya kan ada di hati, ya. Sedangkan niat itu sangat menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat penting sekali di dalam diterima atau tidak diterimanya amal yang kita lakukan. Jadi kalau niatnya supaya saya dipilih, ya yang dapat itu. Mudah-mudahan dipilih. Kalau tidak dipilih, ya habislah dua-duanya. Duit habis, pahala tidak dapat. Ya. Nah, ini persoalannya. Jadi makanya kita itu berupaya terus untuk selalu melakukan hal-hal yang positif sebagai dampak positif daripada amal-amal yang kita lakukan itu. Baik,
Secara spesifik ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kesalehan sosial ini, gitu ya. Jadi ada 5 poin penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk mendapat itu. Pentingnya adalah untuk keuntungan kita juga sebenarnya, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Apa itu? Yang pertama, ini dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa am mu'min kurbatan min kurabid dunya. Jadi siapa yang meringankan beban-beban orang mukmin di dunia atau melepaskan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari kesusahan di hari kiamat. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita meringankan kesusahan orang atau mengatasi kesusahan orang di dunia, ya, yang kemudian balasannya adalah di akhirat. Ini mengatasi kesusahan orang itu ibadah mahdah atau ibadah sosial? Sosial kan? Nah, jadi dengan ini nampak oleh kita bahwa ibadah mahdah tadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang sangat taat beribadah tetapi nyakiti tetangganya tempatnya di neraka, kan gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, ada satu lagi. Ada seorang yang selalu dipuji-puji oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Kesolehannya. Orang itu soleh banget ya Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, dari mana kamu tahu kalau dia soleh? Dia paling duluan datang ke masjid, paling belakangan pulang dari masjid. Terus dia punya keluarga, kata Rasulullah. Iya. Terus siapa yang menghidupi keluarganya kalau dia di masjid terus? Kakaknya. Jadi kakaknya yang membiayai kehidupannya. Maka kata Rasulullah, yang soleh kakaknya. Ya kan? Jadi bukan yang tadi duduk di masjid lama-lama itu, yang kemudian tidak berusaha untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tetapi adalah orang yang membiayainya. Ya, jadi yang saleh itu adalah kakaknya, bukan dia, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kita ingin mendapatkan petuah-petuah dari Rasulullah dalam hal ini. Jadi mengatasi kesusahan orang lain itu adalah satu amal yang sangat luar biasa. Akhirat itu nanti yaumul qiyamah itu kan sulit. Mulai dari kita dikeluarkan dari ajdas, dari kubur-kubur kita masuk ke mahsyar, ya, tanpa pakaian, lalu kemudian keringat membasahi dengan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ada keringatnya yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai hampir terbenam, begitu kan? Itu kesusahan. Lalu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengatasi kesusahan orang di dunia, membantu meringankan kesusahan orang di dunia, maka itu akan diberikan dampak oleh Allah terhadap keuntungan yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Jadi lihat-lihat, karena umur kita yang paling banyak ini umur yang tidak panjang lagi lah kira-kira ya. Hah? Masih pengen panjang gak Pak? Malah kalau panjang banget bingung nanti ya. Hah? Kita ngomong orang gak ngerti, orang ngomong kita gak ngerti. Jadi akhirnya gimana? Kita sendiri dalam keramaian, ya, sepi dalam keramaian. Jadi ada jamaah saya itu ibu-ibu, umurnya waktu terakhir bertemu dengan saya itu 96 tahun. Tapi masih cekatan tuh, ya. Jadi katanya, saya bermohon pada Allah, Ustazah, katanya, supaya tidak dilebihkan oleh Allah dari 100 gitu. Lah, kenapa? Kan makin panjang makin bagus. Karena khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu.
ya sebaik-baik manusia itu panjang umurnya dan baik amalnya. Saya merasa sendiri. Teman tidak ada. Ngomong dengan cucu tidak ngerti omongan kita. Cucu ngomong, kita tidak ngerti omongan dia. Ya, ngomong dengan anak dia sibuk. Jadi ya sendiri dalam keramaian katanya. Jadi makanya saya mohon banget kepada Allah, tidak usah lebih dari 100. Dan alhamdulillah juga ternyata permohonannya diizinkan oleh Allah. Setahun kemudian beliau meninggal, umur 97 tahun. Ya. Nah, yang kedua, siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan? Dalam hal ini orang berutang. Ya. Nah, lalu maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Pak, ada orang berutang ke kita. Lalu kemudian dia jatuh tempo untuk bayar. Tapi kemudian dia tidak bayar. Kira-kira sikap kita apa ya? Minta, nagih. Oke, tidak apa-apa, boleh, nagih boleh. Nah, kita tagih. Aduh Pak, maaf, saya belum punya, makanya saya tidak berani menemui Bapak. Apa yang dikatakan, apa yang dijawabnya itu apa tanggapan kita kira-kira? Hah? Apakah kamu kan janjinya sekarang atau ya sudahlah, nanti kalau sudah ada uang bayar ya, bisa ditunda? Oke. Nah, kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kan kalau orang kesulitan bayar, fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai dia ke lapangan. Terus kalau ternyata kemudian kita lihat dia tidak akan bisa bayar, gimana kira-kira? Hah? Betul nih. Kalau 100-200 ribu mungkin ikhlas ya. Kalau 10 juta? Ah, 20 juta, 100 juta? Wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum, kata Allah. Kalau kamu bersedekah kepada orang itu karena dia tidak bisa mengembalikannya, maka itu lebih baik bagimu yang menyedekahkan tadi. Yakin tidak kita pada janji Allah? Hah? Nah, ini iman ini. Ya. Keyakinan kita akan janji Allah membuat kita ya sudah, kalau rasanya tidak bisa bayar, sudah saya ikhlaskan. Ya, saya sedekahkan aja. Bisa enggak itu? Antasaddaqu fa huwa khairul lakum. Ini evaluasinya, tanya-tanyanya diri sendiri. Saya tidak nunjuk Bapak dan Bapak tidak nunjuk saya ya. Kita nunjuk masing-masing nih. Nunjuk. Gitu. Kira-kira bisa enggak ya? 100 ribu bisa. 200 bisa. 500 masih mungkin. Kalau 1 juta sudah mulai agak. Kalau jutanya itu tambah jadi 10, kalau jadi 100, Allahu Akbar. Nah, padahal Allah lewat Rasulnya di sini dalam hadis yang sahih ini menyatakan bahwa siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan bayar utang tadi itu, maka dia dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pengen dimudahkan Allah di dunia dan di akhirat? Pengen kan? Nah, kita harus berupaya. Bagaimana caranya untuk memperkuat diri kita? Dulu kita lahir bawa apa-apa? Enggak kan? Enggak ada yang kita bawa. Mati besok? Enggak ada juga. Terus yang kita terima sekarang itu apa? Fadlu minallah. Karunia Allah. Yang punya Allah. Jadi ketika Allah mengambil dengan cara begitu, ya kita harus berupaya, kuat, sabar, kan gitu ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Hamid tadi itu,
Suami saya itu telah berkali-kali tuh ngomong, ini tahunnya kita naik haji ya. Katanya kalau tahun 21 itu kan, karena jadwalnya tahun 21 nih naik haji. Ya tapi ditunda ya katanya karena tahun 20 enggak berangkat. Bisa enggak kita berangkat tahun ini nih? Gitu. Ya ternyata Allah berkehendak lain ya. Bulan Juli, awal Juli tahun 21 itu ya habis kontraknya. Ya habis kontrak. Ya kan kita ini dikontrak ya, kontrak. Ini kalau kontraktor di dunia ada jadwal yang tertulis kan. Ini ada juga tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi kita tidak tahu tulisannya. Nah, seperti yang dikatakan Ustaz Hamid tadi itu, ya boleh melimpahkan porsi. Nah, satu-satunya yang nasabnya ada dengan beliau itu adiknya. Ternyata adiknya itu sakit pula, tidak bisa gantiin kakaknya. Terus saya usulkan, bagaimana kalau adik saya saja? Kata orang Depok nggak bisa, karena nggak ada hubungan nasab dengan beliau. Tuh, gimana caranya ini? Makanya saya kontaklah beberapa orang, termasuk Ustaz Hamid. Ustaz Hamid kan di PMK, tolong dong gitu. Kan tujuan daripada pembatasan itu adalah supaya tidak dijual-jual porsi itu. Ini jelas kok orang yang menggantikannya. Makasidu syariahnya itu apa sih? Undang-undang gitu. Jadi kerasnya kepada Ustaz kami pula gimana? Nah, jadi ini itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga soal aib. Nah, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Kita kan selalu berdoa ya. Pagi dan petang kita doa nih. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah. Ya. Ya Allah, ya jangan Engkau biarkan dosaku tanpa ampun, aibku tanpa Engkau tutupi. Untuk jalan ditutupi aib kita oleh Allah, kita harus menutupi aib orang lain. Tapi sekarang itu bukan mulut yang bicara, tapi jari. Ya, membuka-bukakan aib orang. Bayangkan nanti itu bagaimana kalau aib kita dibuka. Kita ini dianggap baik oleh orang karena banyak yang tertutup ya. Andaikan dibuka oleh Allah isi hati kita ini, Allahu Akbar. Malu. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hafiz Quran, ahli fikih, sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam, ya, ketika diutus kemana-mana begitu, dia berkata, kalian melihat saya, lalu mengagungkan saya karena kalian tidak melihat apa yang ada dalam diri saya. Andaikan Allah bukakan kepada kalian, pasti kalian akan lari dari saya. Jadi kita ini karena ada tutupan sebenarnya. Siapa yang nutupi? Allah. Allah sayang sama kita. Jadi untuk itu, supaya dia tertutup terus sampai hari kiamat nanti, sampai kita dihisab nanti, maka berupayalah untuk menutup aib orang lain. Tapi bagaimana kalau orang itu yang mengumbar aibnya? Nah, itu salah dia sendiri. Ya, orang berzina di tempat tertutup, tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Ya, tapi kalau dia berzina di tanah lapang itu salahnya dia. Ya. Jadi kita harus tutupi. Dan dalam kaitan ini, Rasul juga mengingatkan kita untuk saling tolong-menolong. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kalian yang zalim atau terzalimi. Sehingga para sahabat bertanya, kalau menolong yang terzalimi kami paham ya Rasulullah. Tapi kalau menolong yang zalim bagaimana? Larang dari dia dari berbuat zalim. Itu menolong. Ketika dia akan menipu, kata jangan menipu. Ya. Jadi saya ingat cerita seorang nenek di daerah saya itu, tapi di lain kabupaten begitu.
Nenek itu adalah orang tua yang boleh dikatakan kaya lah. Kekayaannya itu emas, ya. Jadi emas itu disimpannya, ditabung dari bambu ya. Nah, rumah-rumah di tempatnya itu karena daerahnya daerah agak ke pinggir pantai Pariaman gitu. Rumahnya itu rumah panggung. Jadi ada malam-malam anak-anak muda mau naik ke rumahnya mau ngambil. Dia sedang sholat malam. Setelah dia sholat malam itu, dia dengar-dengar ada orang mau naik ke rumahnya. Dia keraskanlah doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, beri petunjuklah orang yang di bawah ini ya Allah. Andaikan dia datang besok kepadaku meminta sesuatu yang aku butuhkan, yang dia butuhkan, aku akan kasih ya Allah. Nggak berani tuh orang itu masuk, lari itu. Jadi yang pertama dia minta diberi petunjuk, yang kedua kalau dia datang besok karena dia butuh, saya akan kasih ya Allah, katanya. Kedengaran tuh dari anak-anak muda yang mau mencuri tadi itu. Nah, akhirnya mereka tidak jadi memanjat rumah si nenek itu. Nenek itu sendiri di rumahnya. Nah, jadi dia tidak melaknat orang itu. Malah dia meminta supaya diberi hidayah oleh Allah. Dan kalau dia minta baik-baik, besok datang dia ke sini, Allah akan saya kasih, katanya. Dia tidak berani juga kan orang itu datang. Terbuka dong rahasianya. Nah, ini luar biasanya itu. Jadi yang ketiga apa? Menutupi aib. Nenek itu tahu siapa orangnya, tahu. Tapi pernahkah dia menceritakan pada orang? Enggak. Ya, dia tidak pernah bercerita kepada orang bahwa ada yang akan merampok di rumahnya. Dia tidak bercerita kepada orang siapa orangnya, dia diam saja. Nah, lalu kemudian yang keempat, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong sebagaimana dia menolong saudaranya itu. Jadi kalau ingin pertolongan Allah kita dapatkan, maka kita harus berupaya terus saling tolong menolong. Ya, ini cerita di YouTube ini si Mane ya, Mane yang main bola dari Senegal itu. Jadi ketika dia di rumah sakit karena cedera, dia kaya tapi hidupnya sederhana. Dia membangun banyak rumah sakit, banyak rumah jompo, menyekolahkan anak-anak di daerahnya dia. Dia masuk rumah sakit karena cedera tadi. Lalu dari informasi dokter dia mendengar ada orang di luar kecelakaan mau operasi. Belum bisa dioperasi karena dia tidak punya uang. Lalu si Mane menyatakan kepada dokter itu, "Dok, langsung bawa ke meja operasi, saya bayar." Padahal dia sendiri sedang sakit. Nah, jadi ini pemain bola yang barangkali kesempatannya ke masjid juga tidak sebanyak kita ya, tapi bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita tentu selain berusaha adalah berdoa. Terima kasih Ustaz. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan peluang umur yang masih ada, potensi yang masih ada, rezeki yang masih ada, kekuatan yang masih ada untuk menolong orang lain. Kemudian setelah yang empat itu, di ujungnya Rasulullah mengingatkan, siapa yang lambat dalam amal ini, artinya siapa yang tidak mengindahkan amal ini, maka tidak akan bisa dikejarnya dengan nasabnya. Jadi kebanggaan kita anak siapa, keturunan siapa dan segalanya tidak bisa menggantikan empat hal yang bisa memberikan kontribusi positif kepada kita tadi. Karena itu di akhirnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ya, berinfak
Berinfak itu ibadah mahdah saja atau ibadah sosial? Sosial kan? Memberi, menolong, ya, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Nah, kalau di waktu sempit ini kita harus ingat hadis Nabi lagi, ya. Apa kata Nabi? Ittaqun nara walau bisyikki tamrati. Ya, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan satu biji kurma, dengan bawang satu di dapur, ya, dengan kemiri satu untuk tetangga, dengan daun salam, dengan daun kunyit kalau ibu-ibu, ya, atau dengan apa oleh bapak-bapak begitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Wal kaziminal ghaiza, menahan marah. Dalam pergaulan ini kan mungkin saja orang melakukan sikap-sikap yang kita tidak sukai. Tetapi bagaimana kita menarik nafas, lalu kemudian menenangkan hati untuk tidak marah. Ya, kalaupun kita marah, maka kita lahirkan kemarahan kita itu dengan cara yang positif. Ya, artinya apa? Orang yang dimarah itu tidak rasa tersakiti, tapi dia terasa ternasehati. Saya selalu bangga dengan seorang guru saya waktu saya masih di sekolah menengah dahulu di Tawalib itu. Kalau dia marah itu, yang pertama dia tidak akan manggil nama tapi manggil Ananda. Kalau sudah Ananda katanya kepada kita, itu sudah ada yang tidak beres itu. Ananda nanti temui Ustaz di kantor ya. Tidak pernah memarahi siswanya di hadapan teman-teman yang lain. Dan cara marahnya juga sangat baik sekali. Saya belajar banyak dari beliau. Walaupun kadang-kadang kelepasan juga ya. Tapi beliau luar biasa. Kayaknya sepanjang saya belajar dengan beliau 7 tahun gitu, tidak pernah kelepasan beliau. Sangat bisa menahan diri, ya, menghadapi siswa-siswa, ya, dengan usia 13 tahun sampai 18 tahun gitu, luar biasa beliau. Nah, itu wal kaziminal ghaiza. Terus yang ketiga itu lagi wal afina 'anin nas, memaafkan. Lapang hati kan untuk bisa memaafkan orang lain. Tapi sering kan terucap, sampai di akhirat pun saya tuntut. Ya. Dan di dunia oke, nanti di akhirat saya tuntut. Itu kan berarti kita tidak bisa memaafkan. Dendam yang dibawa sampai mati. Nah, harusnya gimana? Lapang hati. Orang salah kepada kita maafkan. Kalau kita salah nanti orang juga akan mudah memaafkan kita. Karena kita tidak akan luput dari keliru dan salah itu. Nah, ini persoalan-persoalan hidup. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi lihatlah juga bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan. Ketika kita akan menyakiti orang lain, sakiti diri sendiri, cubit paha sendiri sebelum cubit paha orang. Ya. Jadi kalau kita mau memberi kepada orang apa yang enak untuk kita makan, itu yang kita berikan. Atau apa yang kita suka orang berikan kepada kita, itu yang kita berikan kepada orang lain. Nah, ini, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah itu tentang kesalahan sosial ini luar biasa sekali. Tinggal lagi bagaimana kita mempraktekkannya. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu, bagaimana kesalehan individual atau ibadah-ibadah mahdoh kita ini punya dampak positif atau mempengaruhi diri kita untuk kesalehan sosial. Ya, makin salat kita makin sabar, makin salat kita makin pemurah, makin bisa menahan diri, makin bisa untuk memperhatikan orang lain. Ya, kita kan sudah merasakan pahitnya lapar dan haus, ya. Nah, ketika ada orang yang lapar dan haus,
mudah sekali bagi kita hendaknya untuk bisa terasa sulitnya orang itu, sehingga kita murah hati untuk membantu mereka. Saya kira begitu evaluasi yang harus kita lakukan setiap saat. Sudahkah ibadah makbah saya punya pengaruh positif terhadap kehidupan sosial saya? Pak, sebagai suami sudah sabar dah terhadap perilaku istri, gitu kan? Nah, terhadap perilaku anak, ya. Dan ibu sudah sabar dah atas kekurangan-kekurangan suami, kekurangan-kekurangan anak. Tetangga sudah sabar dah terhadap kekurangan tetangga kita. Ya, jadi seperti itu dalam kehidupan seperti itu. Ya. Demikian saja Bapak dan Ibu semua. Saya kembalikan kepada Ustaz. Ya, semoga Ustaz ceramah pada pagi ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kepada Bapak dan Ibu. Jika ada ibu-ibu, kalau ada yang bertanya boleh. Ada boleh Ibu? Sudah jelas ya katanya. Tidak ada. Oh, Bapak. Oh, mana Pak Tamrin? Langsung Pak Tamrin pertanyaan. Silakan Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengangkat satu kisah dan Aisyah, kemudian kejadian di dalam masyarakat. Ada seorang punya anak dua miskin, datang meminta ke Siti Aisyah. Siti Aisyah kasih 30 yang satu buat ibunya, yang dua dibagikan dua. Setelah itu memakan rumahnya, anak itu mereka menangis minta lagi. Terpaksa rumah itu dibagi dua, ibu tidak jadi makan. Ada di dalam masyarakat, misalnya ada pembagian makanan. Kebetulan saya mendapat bagian itu. Ternyata ada saudara saya di situ, nggak dapat. Kelihatan sedikit susah. Kemudian apa yang saya dapat tadi saya berikan kepada. Nah, antara kisah dan kejadian apa ada kesamaan? Mohon penjelasan. Ya, saya Pak Tamrin pertanyaannya. Dan ini ada Ustaz di zaman ada setelah program bantuan langsung tunai ada ya. Iya betul. Dan biasanya memang ada beberapa daerah ada yang Pak RT, Pak RW-nya itu setelah melihat RW saya yang berhak sebenarnya ada 50, tapi dapatnya 25. Akhirnya izin ya Bu ya, ini supaya rekan kita dapat, akhirnya mestinya dapatnya 500, dapat 2,5. Itu harapannya sama ikhlasnya. Pak RW menjelaskan kepada itu, Bapak Ibu ini loh RW kami dapatnya hanya 25, padahal saudara kita ada 50. Nah, bagaimana kalau kita bilang 2? Itu saja. Nah, ini kalau dijelaskan itu kan terkait dengan pertanggungjawabannya. Nanti mungkin buat semacam berita acara begitu ya, tanda terima yang diberikan harusnya nggak dapat tadi sebagai bukti. Saya rasa itu juga bisa diterima ya. Tapi yang menerima biasanya kan yang berhak dulu gitu ya, barulah nanti diberi don. Yang si bulan 25 orang ini berbagi dari yang kuota yang ada. Memang ada sudah betul saja. Kalau sudah mungkin respon pertanyaan yang bisa itu ya. Sangat bagus sekali karena apa yang dilihat oleh Ummul Mukminin itu kan diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa terjadinya seperti ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan tempat itu di surga. Ya, jadi sudah mau masuk mulut ini, tapi anaknya masih meminta, maka akhirnya jatahnya itu dikasih kepada anaknya. Nah, inilah kasih sayang ibu, dan ini mengingatkan kita semua untuk belajar apakah kita sudah birrul walidain atau tidak. Ya,
Jadi ibu yang sudah mau masuk ke mulutnya saja masih mau berbagi. Nah, lalu samakah dengan apa yang misalnya tadi terjadi Bapak lakukan? Iya, sama. Ya, walaupun kondisinya tidak sesulit pada waktu zaman Nabi SAW dan minta kurma yang Aisyah cuma punya sekian sehingga dikasih 3. Kalau kita 3 sekali makan itu kan ya, ketika berbuka 3 kan gitu ya. Nah, ini satu-satu karena memang adanya cuma sudah sekian. Tetapi ini yang sulit di masyarakat kita, ya. Orang yang tidak berhak kadang-kadang masih ngotot untuk tidak mau berbagi, ya. Saya kan sudah belasan tahun menjadi amil zakat di masjid saya itu. Kita selalu update data gitu ya, berupaya update data. Kerjasama dengan RT-RT yang ada di sekitar kita. Nah, terus kemudian kita RT kadang-kadang juga tidak terlalu mungkin tahu warganya yang mana yang paling butuh gitu ya. Nah, kemudian kita sudah hitung, oh adanya 400 gitu ya. Kemudian kita siapkanlah 400. Ternyata kemudian ketemulah ada 10 orang lain yang lebih miskin daripada yang kita beri tadi ya. Nah, kita katakan kepada orang-orang yang akan mendapat ini, kalau ada yang rasanya tidak berhak, mungkin berkenan kiranya untuk membagikan kepada yang lebih membutuhkan. Tidak pernah ada yang, tidak pernah ada, ya. Malah kalau tidak dapat mereka datang ke kantor itu, saya biasanya dapat, kenapa kok sekarang saya tidak dapat? Jadi mereka merasa beruntung mendapat itu. Ini yang susah Pak. Ya, jadi kesalehan sosial seperti yang Bapak tunjukkan atau Bapak katakan tadi itu memang harus kita miliki. Ya, dalam pembagian-pembagian yang diberikan, apakah bantuan tunai langsung, apakah zakat, apakah apa, ketika ada saudara kita yang lebih butuh sebenarnya, tapi dia tidak mendapat, udah kamu ambil aja dari saya. Ya gitu ya Pak Tamrin. Nah, insya Allah ya, membahagiakan orang yang sangat kesulitan itu, ya Allah akan membahagiakan kita. Tidak pernah rugi kok itu, tidak pernah rugi. Saya bukan untuk membangga-banggakan, enggak. Tapi pernah saya mengalami kesulitan juga, ya, kesulitan hidup yang waktu anak saya kecil-kecil dan saya masih kuliah gitu ya, kuliah. Jadi pada waktu itu beras, gajian belum. Beras tinggal cuma 1,5 liter di rumah. Ada telur beberapa, ada minyak beberapa. Terus kemudian datang kenalan mengatakan dia belum masak. Sementara dia punya anak 2. Akhirnya kata saya kepada ponakan saya yang ada di rumah, kasih mbak itu 1 liter, kita tinggalkan 1,5 liter ya gitu. Kemudian kasih cabai, kasih bawang, kasih telur, kasih minyak. Nah, dah bahagialah dia pulang kan. Kita tinggal 1,5 liter nih berasnya, telurnya tidak ada lagi, minyaknya tidak ada lagi, segala tidak ada lagi tuh. Ya. Malamnya saya siang-siang dikasih tahu oleh junior saya. Uni katanya nanti kita ceramah ceramah akikahan di Jakarta Selatan katanya. Iya oke. Udah pergi ceramah nikah tuh malam ceramah nikah, ceramah akikah.